Prabu Harjuno Sosrobahu, Bambang Sumantri. Mereka terkejut dan tidak tahu apa maksud dari Patih Citrowiryo naik ke atas panggung. Namun Patih Citrowiryo kemudian berkata, "Hari telah mulai gelap. Pertarungan dilanjutkan besok pagi." "Tidak!" teriak Prabu Dirgomuko seketika. Kemudian katanya, "Jangan dianggap aku sudah kalah. Aku sanggup membunuh cecunguk kecil ini dalam sekejap dengan senjata pamungkasku." Karena sesungguhnya Prabu Dirgomuko masih mengandalkan taringnya. Selama ini tidak ada orang yang sanggup menahan gigitannya, karena racunnya jauh lebih kuat dari yang ada pada kuku-kuku bajanya. Tetapi hari sudah gelap, tidak selayaknya bertarung di arena seperti ini. Akan berbahaya juga bagi para penonton. Ini ajang sayembara, semua perlu diatur, sanggah Patih Citrowiryo. "Ini aja siasatmu untuk menyelamatkan bocah ini. Dia pasti akan melarikan diri," dalih Prabu Dirgomuko. Para penonton dan juga para peserta sayembara dilanda ketegangan. Demikian pula Patih Citrowiryo. Jika Prabu Dirgomuko dicegah, ia mungkin akan membuat onar dan tentu tidak mudah untuk mengendalikan di gelapnya malam. Namun jika dilanjutkan, tentu sulit mengendalikan penonton yang berjubel memadati alun-alun dalam kegelapan. Tindak kejahatan apapun mudah terjadi. Para penonton pun tak akan bisa melihat apa yang terjadi di arena pertarungan, kecuali orang-orang sakti yang tajam penglihatannya. Para senopati dari Mahespati pun tidak bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di panggung dan apa yang dibicarakan, karena terlalu jauh. Salah seorang dari mereka kemudian mencoba merangsek ke dekat arena, agar tahu apa yang terjadi dengan Bambang Sumantri. Belum sampai senopati itu sampai ke dekat arena, semua orang terkejut bukan kepalang ketika mendengar Prabu Dirgomuko tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, aku tangkap kau. Hahaha. Tak bisa berkelit lagi kau bocah bodoh. Hahaha. Dirgomuko, jangan licik kau," teriak Patih Citrowiryo. Semua orang yang mengetahui berdebar-debar dan geram melihat kecurangan Prabu Dirgomuko yang tiba-tiba menangkap Bambang Sumantri ketika mereka sedang berbincang. "Hahaha, kaulah yang akan berbuat licik dengan menghentikan perkelahian ini. Hahaha. Bagi orang berilmu, bertarung siang atau malam itu tidak ada bedanya," teriak Prabu Dirgomuko sambil meringkus Bambang Sumantri. Bambang Sumantri pun kesulitan untuk melepaskan diri karena diringkus dari belakang. Dan Prabu Dirgomuko yang tinggi besar itu memang tenaganya sangat kuat. "Walau aku tidak suka kepada anak itu, namun aku juga benci dengan kelicikan Dirgomuko," celetuk Prabu Kalinggopati di samping Prabu Darmo Wiseso. "Nampaknya anak itu kesulitan untuk melepaskan diri," sahut Prabu Soda. "Akhirnya mampus juga utusan dari Mahespati. Sudah saatnya runtuh kebesaran Sosrobahu." "Hehehehe, hahaha," timpal Patih Handoko Sumekar. Prabu Darmo Wiseso tidak menyaut, tetapi ia memperhatikan dengan seksama apa yang akan terjadi. Prabu Dirgomuko kembali tertawa terbahak-bahak kegirangan dengan mengerahkan ajian gelap ngampar, seakan kemenangan sudah di tangan. Dan ia memang yakin lawannya sudah tidak berkutik, tinggal menunggu saat ia menancapkan taringnya ke leher lawannya, dan kemudian pasti mampus akibatnya. Para senopati dari Mahespati di tepian alun-alun pun berdebar-debar. Ia tidak tahu apa yang terjadi. Namun nampaknya lawan Bambang Sumantri di atas angin. Mendengar sesumbar dan tertawanya, dan Bambang Sumantri dalam kesulitan. "Hahaha,
Sebut nama Bapak biungmu, hahaha. Petang ini akhir hidupmu. Tidak ada yang mampu menahan taringku, hahaha. Semua orang yang mendengarnya merinding dan telah membayangkan anak muda itu pasti terkapar di atas panggung. Dan tidak ada yang mampu dan sempat mencegah kegarakan Prabu Dirgomuko. Sesaat kemudian terdengar Prabu Dirgomuko menggeram keras dengan ilmu Singolawung, siap untuk menerkam Bambang Sumantri dengan taring-taringnya yang runcing dan beracun. Prabu Dirgomuko siap menancapkan taringnya di leher Bambang Sumantri. Namun semua orang bergidik bulu kuduknya ketika yang terdengar kemudian adalah lolongan panjang. Tiba-tiba Prabu Dirgomuko yang mengaduh panjang kemudian terjengkang ke belakang dan kelunjutan di atas arena. Sedangkan Bambang Sumantri tetap berdiri tegak di atas arena. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi sesungguhnya. Patih Citrowiryo pun kebingungan di atas arena. Walau ia dekat dengan mereka, namun juga tidak tahu mengapa Prabu Dirgomuko tiba-tiba kelunjutan di panggung dan mengerang kesakitan.